ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintoro mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut. Walaupun sesungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati, namun pada kenyataannya beliaulah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan baru dalam urusan ketatanegaraan. Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa. Pengging stagnan dalam segala bidang, hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat saja yang terus berjalan. Selain itu, Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi. Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersukacita menyambut kelahiran Ki Mas Karebet. Semua tamu-tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang, sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu Andaru Kilat atau cukup disebut Ndaru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan Andaru Kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja besar. Dalam kemiliteran, Pengging sama sekali sudah lumpuh. Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung Pengging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Pengging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi masih tetap siap sedia mengangkat senjata jika Ki Ageng Pengging memerintahkan. Pengging bagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut bertandang ke Pengging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging, adik iparnya. Dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasanya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau lilo legowo menerima untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan, pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit. Jelas beliau bukan lagi adipati, namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan, tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan, tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah, tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya Ki Ageng Pengging tidaklah semudah membalik telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Pengging menggantung seperti itu. Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Pengging terdiam, dan Ki Ageng Tingkir menyarankan apabila memang sudah mantap dengan keputusannya, seyogianya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai Pengging.
dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintah pusat atau kalau perlu menghadap langsung ke Sultan Demak. Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan. Melihat keengganan di wajah adik iparnya, Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras. Jika memang Dimas masih menginginkan tahta, jangan setengah-setengah lagi. Ingat, Kakang siap di belakang Dimas. Dan Ki Ageng Tingkir mohon diri. Itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam. Manakala jenazah hendak dimandikan, Ki Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya. Kakang Tingkir, entenen sedelok meneh, ingsun bakal nusul bebarengan nyabrang Segara Rahmat. Yang artinya, Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi, aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih. Istri Ki Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pendeta Siwa Buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siwa Buddha dan Islam bercampur, bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng. Pertunjukan wayang beber atau wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar. Beber artinya bentang, wayang beber artinya wayang yang dibentangkan. Ki Ageng Pengging memberikan nama Ki Mas Karepet kepada putranya. Karepet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang karepet sama artinya dengan wayang beber. Kelak Ki Mas Karepet terkenal dengan nama Jaka Tingkir setelah berhasil menjadi Sultan Pajang, lantas bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada malam ketujuh menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang beber usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat mengarah atap dalam agung di mana Ki Mas Karepet ada di dalam sana. Dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu pun geger. Para pandita segera memerintahkan untuk segera merakit sesaji berbagai sarana pelaksanaan sembahyang syukur. Hyang Widi Wasa telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Ki Ageng Pengging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Menjelang pagi hari, begitu pertunjukan wayang beber usai, upacara persembahyangan pun digelar. Mantram-mantram Weda terlantun sahdu pagi-pagi buta. Semua tamu yang beragama Siwa Buddha ikut serta melaksanakan persembahyangan. Dupa mengepul, merebak mewangi ke segenap penjuru. Suara genta sang pandita berdenting-denting mengiringi ucaran-ucaran mantra. 3 tahun telah berlalu, dan 3 tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola Pengging tanpa status yang jelas. Mas Karepet tumbuh menjadi bayi yang sangat sehat dan montok. Kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil dan tawanya yang menggemaskan, sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia
Hyang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun lain lagi situasi di Demak Bintoro. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Pengging telah dianggap mbalelo atau membangkang perintah Sultan. Setelah menggelar sidang dengan para pembesar Kasultanan, Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Songo, untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging, dan Dewan Wali merestuinya. Pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintoro, yaitu Sayyid Jafar Siddiq atau Sunan Kudus, untuk menemui Ki Ageng Pengging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap ke Demak Bintoro. Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya, maka Senopati Demak diberi wewenang penuh untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging yang sudah dianggap sebagai pembangkang. Dengan diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintoro dengan persenjataan lengkap siap tempur, maka berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintoro akhirnya sampai di wilayah Pengging. Malam telah menjelang. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus, yaitu tiba di Pengging tepat malam hari. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok, masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah, mengepung Pengging. Seluruh prajurit segera bergerak menempati pos masing-masing. Pengging dalam sekejap telah terkepung dari semua arah. Namun gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging, mantan prajurit. Secepatnya mereka menghubungi mantan lurah prajurit Pengging, melaporkan gerakan pasukan tidak dikenal yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging. Mantan lurah Pengging segera menghadap ke Dalem Agung. Malam itu Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Pengging bahwasanya wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh pasukan tak dikenal, dan mantan lurah prajurit memperkirakan mereka adalah pasukan dari Demak Bintoro. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah. Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka Ki Ageng meyakinkan kepada mereka beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun tidak ada salahnya para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga. Mantan lurah Pengging mendengar jawaban Ki Ageng Pengging segera bergegas mohon undur dengan menggunakan sandi suara burung malam tiruan, suara sandi prajurit Pengging dahulu. Mantan lurah Pengging memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya untuk memberi peringatan tanda bahaya kepada segenap mantan prajurit yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing. Dari rumah ke rumah, begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan, para bekas prajurit Pengging terjaga. Kalaupun ada yang tidak terjaga saking lelap tertidur, istri
maupun keluarga yang lain segera membangunkan mereka. Para mantan prajurit ini sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut, yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit untuk memperingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga. Di sana-sini, di seluruh Pengging, para mantan prajurit seketika terbangun. Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur dan mengambil senjata masing-masing yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan. Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda seluruh prajurit harus menempati pos masing-masing. Namun bunyi yang dinanti-nantikan tidak juga kunjung terdengar. Para mantan prajurit Pengging sudah siap sedia di rumah masing-masing, terjaga semalaman suntuk. Dan Sunan Kudus yang berpengalaman juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain diperintahkan untuk siap tempur, namun dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Seluruh lurah prajurit pemimpin pos, baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat, setelah menerima pesan kurir, segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur. Busur dan anak panah telah terpasang, senjata telah terhunus, tinggal menunggu komando selanjutnya. Sementara di pihak Pengging, melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintoro, ternyata juga mengambil sikap serupa. Para lurah prajurit Pengging terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging. Mereka memutuskan tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang, dan bunyi sandi suara burung malam tiruan tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului, menanti perkembangan selanjutnya, baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging. Semalam itu suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya, dan Ki Ageng Pengging mengutus seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalam. Seorang lurah prajurit Pengging diiringi beberapa prajurit pilih tanding segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan, dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya diiring beberapa pasukan Demak segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging sekarang semakin yakin bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintoro. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging. Dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab, dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu, seolah-olah Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak,
dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab, "Kalian hanya rakyat kecil, ini urusan orang besar. Sudahlah, jangan ikut campur. Antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging." Walau dengan hati panas, Lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru usai sembahyang. Masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak menghadap. Dia melaporkan bahwa Sunan Kudus Senopati Agung Demak Bintoro datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging secara pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintoro itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Lantas, setelah dipersilahkan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke dalam bilik dalam. Prajurit Pengging dan Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam agung, Sunan Kudus kini duduk bersila, berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintoro sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Patih Wanasalam 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak, karena semenjak 3 tahun lalu beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja. Tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang petapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya, seorang petapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun? Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang petapa biasa, dan Sunan Kudus menantang berdebat dengan ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut, dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya, dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut. Kalamun ingsun kepanggih kelawan kekasih hiwang, dadi kawulapan mami. Kalamun ingsun kapisah kalawan kekasih mami, sun dadi ratu. Ratu ratuning sabumi, ratu angratoni jagat. Manakala ingsun atau aku bertemu dengan kekasihku, ingsun atau aku menjadi kawula atau hamba. Manakala ingsun atau aku terpisah dengan kekasihku, ingsun atau aku menjadi raja. Raja diraja seluruh bumi.
raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun atau aku, dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, ingsun ya ingsun, datan anaroto telu, kasebut yang paramasiwa, yang sadara siwa, lan yang atma, telu-telune jatinen tunggal. Ingsun atau aku adalah ingsun atau aku, tidak ada lagi yang kedua maupun ketiga. Disebut juga yang paramasiwa, yang sadasiva, dan yang atma. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Kasebut ugi Allah, Rasul lan Muhammad, telu-telu tunggal ugo. Disebut juga Allah, Rasul dan Muhammad, ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Kang ingaran kekasihiwang, ya jisim ya sukma. Yen ingsun kepanggih kelawan jisim lan sukma, ingsun dadia kawula. Yen ingsun kepanggih kelawan jisim lan sukma, ingsun pandadia ratu, ratuning jagat, ya Brahman ya Allah, tan liyan saking punika. Yang disebut kekasihku adalah jasad dan sukma. Manakala ingsun atau aku bertemu dengan jasad dan sukma, ingsun atau aku menjadi kawula atau hamba. Manakala ingsun atau aku terpisah dengan jasad dan sukma, ingsun atau aku menjadi raja, raja di raja semesta, ya Brahman ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging, dan perdebatan semakin panas.